Perkenalkan, nama saya Vanessa Kanaya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas 1A. Di sini, saya akan menjelaskan tentang anatomi kerangka tubuh manusia. Susunan tulang atau kerangka merupakan salah satu unsur sistem penegak dan penggerak. Tulang manusia dihubungkan dengan yang lain melalui sambungan tulang atau persendian, sehingga terbentuk kerangka yang merupakan sistem lokomotor pasif yang akan diatur oleh alat-alat lokomotif aktif dari otot. Bentuk dan ukuran tulang. Menurut bentuk dan ukurannya, tulang dibedakan menjadi: yang pertama, tulang pendek. Tulang pendek bentuknya seperti silinder kecil, berfungsi agar tulang dapat bergerak bebas. Tulang pendek terdapat pada pergelangan tangan dan kaki, telapak tangan dan kaki. Yang kedua, tulang panjang. Tulang panjang bentuknya seperti pipa, berfungsi untuk artikulasi, terdapat pada tulang hasta, tulang paha, dan tulang betis. Yang ketiga, tulang pipi. Tulang pipi berbentuk pipih dan lebar, berfungsi untuk melindungi struktur di bawahnya, seperti pada pelvis, tulang belikat, dan tempurung kepala. Keempat, tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini bentuknya kompleks dan berhubungan dengan fungsi khusus. Contoh tulang tidak beraturan adalah tulang punggung dan tulang rahang. Jenis tulang. Jenis tulang terdiri dari: yang pertama, tulang rawan atau cartílago, tersusun dari sel-sel tulang rawan. Ruang antar sel tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur, bersifat lentur. Yang kedua, tulang toras adalah kumpulan sel-sel yang mengeluarkan matriks yang mengandung senyawa kapur dan fosfat, terdiri dari tulang panjang, tulang pipi, dan tulang pendek. Kerangka tubuh manusia terdiri dari susunan berbagai macam tulang yang satu sama lainnya saling berhubungan. Kerangka tubuh manusia terdiri dari: yang pertama, tulang kepala, terdiri dari 8 buah, tulang kerangka dada terdiri dari 25 buah, tulang wajah terdiri dari 14 buah, tulang belakang dan pinggul terdiri dari 26 buah, tulang telinga dalam terdiri dari 6 buah, tulang anggota gerak atas terdiri dari 64 buah, tulang anggota gerak bawah terdiri dari 62 buah. Sistem skeletal dibagi ke dalam kedua bagian besar. Yang pertama, axial skeleton, yang terdiri atas tulang kepala, vertebra, sternum, dan tulang iga. Yang pertama, tulang kepala atau thorax, yang biasa disebut cranium, terdiri atas dua bagian, yaitu tengkorak otak atau neurokranial dan tengkorak wajah atau facial kranial. Tengkorak otak atau neurokranial terdiri dari tulang-tulang yang dihubungkan satu sama lain oleh tulang bergerigi yang disebut sutura. Banyaknya 8 buah dan terdiri dari kubah tengkorak yang terdiri dari os frontal, os parietal, os occipital, dan os temporal. Dasar tengkorak terdiri dari os sphenoidal atau tulang baji, os ethmoidal atau tulang tapis. Tengkorak wajah atau facial kranial terdapat rongga-rongga yang membentuk rongga mulut atau cavum oris, rongga hidung atau cavum nasi, dan rongga-rongga mata atau cavum orbital. Facial kranial dibagi atas dua bagian, yaitu: yang pertama, bagian hidung, terdiri dari tulang mata, tulang hidung, tulang karang hidung, terletak di dalam rongga hidung dan sekat rongga. Yang kedua, bagian rahang, terdiri dari tulang rahang atas, tulang pipi, tulang langit-langit, terdiri dari dua buah tulang kiri atau tulang kanan, tulang rahang bawah. Tulang lidah terdapat di pangkal leher di antara otot-otot leher. Taju di daerah tulang rahang atas yang merupakan tempat melekatnya urat gigi. Kemudian, kerangka dada. Kerangka dada dibentuk oleh susunan tulang yang melindungi rongga dada yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tulang sternum, terdiri dari manubrium sterni yang menjadi tempat melekatnya tulang sangka dan tulang iga. Corpus sterni atau batang sternum, processus xiphoideus sterni atau bagian ujung dari tulang dada. Kedua, tulang iga atau costa, terdapat 12 pasang bagi menjadi 3 macam, yaitu iga sejati terdapat 7 pasang, iga tidak sejati terdapat 3 pasang, tulang iga melayang terdapat 2 pasang. Yang ketiga, vertebra thoracalis, terdapat 12 ruas, jumlahnya sesuai dengan jumlah costa dan menjadi tempat melekatnya costa. Tulang belakang atau os vertebra, bagian dari ruas tulang belakang terdiri dari: yang pertama, vertebra cervicalis atau tulang leher, terdapat
Ketiga, vertebra lumbalis atau tulang pinggang terdapat 5 ruas. Keempat, vertebra sacralis atau tulang selangkang yang terdapat 5 ruas. Yang kelima, vertebra coccygealis atau tulang ekor terdapat 4 buah ruas. Kemudian, gelang panggul atau os pelvis merupakan penghubung antara badan dan anggota bawah, yaitu tulang sakrum dan coccygeus yang bersendi satu dengan yang lainnya pada pelvis pubis. Tulang pelvis dibentuk dari os coxae di bagian depan dan samping, os sacrum dan sophisteo. Pembagian yang berikutnya adalah appendicular skeleton yang terdiri dari ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kerangka anggota gerak atas atau ekstremitas superior dikaitkan dengan kerangka badan dan perantaraan gelang bahu yang terdiri dari scapula dan clavicula. Tulang-tulang yang membentuk kerangka lengan antara lain: pertama, gelang bahu dibentuk oleh 2 buah tulang, yaitu os scapula atau tulang belikat dan os clavicula atau tulang pangkal. Kedua, humerus merupakan tulang pangkal lengan. Ketiga, ulna atau tulang hasta, yaitu tulang bawah. Keempat, radius atau tulang pengubil. Kelima, carpalia atau tulang pergelangan lengan yang terdiri dari 8 tulang. 6. Metacarpalia atau tulang telapak tangan yang banyaknya 5 buah. 7. Thalamus atau tulang jari tangan yang banyaknya 14 buah. Kerangka anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior terdiri dari 31 pasang tulang coxa atau tulang paha, terdiri dari os ilium atau tulang usus, os pubis atau tulang kemaluan, dan os ischia atau tulang duduk. Selanjutnya, femur atau tulang paha, tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, patella atau tempurung lutut, tarsalia atau tulang pangkal kaki, metatarsalia tulang telapak kaki, dan falang atau ruas jari kaki. Bagian selanjutnya yaitu metatarsalia atau tulang telapak kaki, terdiri dari tulang-tulang pendek yang banyaknya 5 buah, yang masing-masing berhubungan dengan tarsus dan thalamus dengan perantaraan persendian. Bagian selanjutnya yaitu thalamus atau ruas jari kaki, merupakan tulang-tulang pendek yang masing-masing terdiri atas 3 ruas kecuali ibu jari kaki, banyaknya 2 ruas. Lengkung kaki terdapat 4 lengkung medial terbentuk dari belakang ke depan calcaneus, lengkung lateralis oleh calcaneus, cuboidea, dan 2 tulang metatarsal. Lengkung melintang dibentuk oleh tulang tarsal, dan lengkung transversal anterior dibentuk oleh kepala tulang metatarsal utama dan kelima. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.